Idul Fitri disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, termasuk bagi keluarga Fairuz Arafik dan Sony Septian. Bersama anak-anak tercinta, mereka pun telah menyiapkan tradisi lebaran mulai dari bagi-bagi THR, memasak menu khas lebaran, salah satunya yang menjadi favorit King Fahz putra sulung mereka. Lantas, seperti apa serunya lebaran ala keluarga mereka, serta rencana Fairuz dan Sony untuk membawa serta keluarganya mudik ke Pekalongan menemui ibunda Fairuz yang berada di sana. Sementara itu, bulan suci Ramadan ini dirasakan penuh berkah bagi Sony dan Fairuz, sekaligus bangga terhadap King Fahz yang berhasil menjalani ibadah puasa full 1 bulan penuh dan semakin rajin menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lantas seperti apa bangganya Sony dan Fairuz terhadap Fahz, sampai-sampai kerap memberikan hadiah kartu Pokemon yang menjadi kegemarannya. Di sisi lain, Hari Raya Idul Fitri justru dirasakan cukup sedih bagi seorang Gali Ginanjar. Pasalnya, ia sangat ingin bertemu dengan Fahz sang putra, namun belum mendapatkan kesempatan. Lantas seperti apa rasa penyesalan Gali atas kesalahannya di masa lalu? Akankah Fairuz membuka pintu damai untuk mantan suaminya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebahagiaan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga juga dirasakan oleh pasangan Fairuz Arafik dan Sony Septian. Terlebih ditemani oleh ketiga anak mereka, King Fahz, Queen Ejaz, dan juga King Zafi yang sangat menggemaskan. Sukacita penuh harmoni pun begitu terasa saat Fairuz dan Sony mempersiapkan keperluan mereka untuk merayakan Lebaran bersama. Selain kue dan makanan khas Lebaran, tidak ketinggalan saat pasangan yang menikah pada 2017 silam itu juga mempersiapkan busana yang akan mereka sekeluarga kenakan di Hari Raya. Selain itu, Fairuz dan Sony pun juga menyiapkan tunjangan Hari Raya untuk para karyawan yang disambut penuh sukacita. Pemirsa Intens Investigasi, seperti inilah serunya tradisi Lebaran di keluarga Sony Septian dan Fairuz Arafik. Lantas seperti apa pula menu favorit Fahz di hari kemenangan tersebut? Tradisinya ya pasti silaturahmi, maaf-maafan juga, terus makan bareng sama keluarga, keliling. Ada opor ayam, sambal goreng ati, ketupat, kayak gitu-gitu ya sayangnya. Kita di rumah kebetulan alhamdulillah bersyukur sudah 2 tahun berturut-turut di rumah tuh selalu bikin kajian. Pastinya lagi nyiapin baju yang kembar ya, pasti selalu kan kita samaan sekeluarga. Terus juga kue yang dia suka, yang adiknya suka. Terus udah mulai nyiapin THR juga buat anak-anak juga, buat pekerja yang ada di rumah juga. Aku pasti nanya warna apa ya gitu, kadang dia suka ngasih pendapat, Mam ini warna ini bagus deh Mam, ini warna ini bagus deh. Pas itu favoritnya nggak ribet ya, dia tuh paling sukanya telur, bakso, kebab, ketupat juga suka kamu ya Bang kalau lebaran ya? Suka opor ayam. Opor. Tuh, dia paling suka ketupat sama opor tuh dia suka banget. Seperti banyak keluarga lain di tanah air, Fairuz dan Sony pun rupanya juga berencana untuk mudik ke kampung halaman.
Namun, karena melihat lonjakan pemudik yang begitu meningkat, mereka pun memutuskan untuk memundurkan rencana tersebut setelah Lebaran. Fairuz pun sebenarnya ingin mengajak serta keluarganya untuk menuju Pekalongan karena ada sang ibunda berada di sana. Lantas, kapankah rencananya Fairuz dan Sony serta anak-anaknya akan menuju Pekalongan? Benarkah sengaja menanti setelah Lebaran sehingga tidak terdampak hiruk-pikuknya arus mudik? Tadinya mau keluar kota, terus kayak ngeliat kayaknya lonjakan pemudik banyak itu jadi kayak berpikir ulang lagi. Kalau seandainya terlalu overload yang memang lagi mudik, kalau bisa diatur aja waktunya. Seperti kata pemerintah kan, kalau kita memang bukan PNS, masih ada waktu libur yang lain, kasih waktu untuk mereka dulu nih yang liburnya ada dikasih waktu kan, ada batas-batasnya. Nah jadi kita yang memang masih bisa setelah itu gantian, kasihan lah mereka gitu kan. Jadi biar mereka dulu ya abis itu baru kita, karena sebenarnya orang tua kita kebetulan orang tua aku kan lagi di Meninya pas di Pekalongan. Lihat kondisi dulu, pas aku lihat ngebludak, ini kayaknya kok rame banget. Ya udah biarin lah mereka dulu, karena kan mereka pakai batas tuh liburnya kan, gitu loh, cutinya pakai batas. Jadi biar mereka nanti setelah Lebarannya, di hari Lebaran pertamanya itu kita baru berangkat ke Jawa. Menjadi bulan yang penuh berkah, seperti apa rasa bangganya Sony dan Fairuz terhadap King Fahz yang berhasil menjalani ibadah puasa full 1 bulan penuh dan semakin rajin menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan seperti apa pula rencana liburan mereka yang berniat melancong ke Bali hingga ke Jepang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Fairuz Arafik, Sony Septian mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya semuanya. Bulan suci Ramadan tahun ini juga dirasa penuh kebahagiaan oleh Fairuz dan Sony Septian lantaran putra mereka King Fahz semakin pintar dan berhasil menjalankan puasa full selama 1 bulan penuh. Ya, King Fahz sendiri dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan juga pandai menghafal ayat-ayat suci Al-Quran yang tentunya tidak lepas dari didikan kedua orang tuanya. Fairuz pun mengaku bangga lantaran kerja kerasnya mengajarkan puasa kepada Fahz sejak usia 5 tahun membuahkan hasil yang sangat baik. Lantas seperti apa cerita Fahz dalam menjalani ibadah puasanya di bulan Ramadan ini yang sempat jatuh sakit namun tetap niat untuk menjalankan ibadah puasanya? Alhamdulillah semangat. Ada dia semangat. Kemarin sempat sakit gara-gara alerginya kambuh kan. Terus ditanyain kan mau puasa atau enggak kan. Terus dia bilang enggak, abang kuat kok puasanya. Masya Allah sih alhamdulillah, karena dari Fahz kecil umur 5 tahun Fahz sudah puasa full. Nah di 5 tahun itu pun kita kayak dari dia ke 4 tahun kan sudah belajar tuh, begitu masuk usia 4 tahun itu ditanyain abang kuat nggak. Nah di saat mulai full itu juga kita nggak pernah kamu harus puasa, saya nggak pernah gitu sama anak. Aku sama suami tuh selalu ngajarinnya lebih biar dia tuh mencintai agamanya, mencintai Islam gitu loh, mencintai apa yang kehidupan yang dia lakuin gitu loh. Diajarin puasa itu apa, pahala yang didapat tuh apa. Nah terus juga kalau di anaknya misalkan abang kuat nggak, abang kuat mami, ya udah diterusin gitu. Nggak ada nggak boleh ya kamu harus gini gitu, kita nggak mau kayak gitu. Jadi dari anaknya sendiri kalau memang diajarin kecil dulu, nanti kan di saat sudah wajib jadi terbiasa kan. Sebenarnya kalau diajarinnya pelan-pelan masuk ke hati, seperti kayak kita ngomong ke sahabat kita sendiri kan, insya Allah anaknya juga akan paham dan ngerti, dan buktinya dia happy aja tahun ini, masya Allah ya. Mudah-mudahan kita selalu ngerasa, mudah-mudahan diberikan selalu keberkahan ya. Semoga anak-anak bisa jadi anak-anak soleh-soleha juga, terus juga diberikan ketenangan juga ya hidup gitu loh. Jadi kayak lebih enak aja sih ya sayangnya
Ramadan tahun ini tuh kita sama-sama saling belajar lebih baik lagi. Aku sebagai istri lebih baik lagi untuk suami juga begitu ke aku, dan kita juga belajar lebih baik lagi untuk menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anak. Dan bukan berarti semua itu berhenti ketika Ramadan aja kan, sampai seterusnya juga akan seperti itu. Insyaallah. Hanya berhasil menyelesaikan ibadah puasa full selama 1 bulan, Fairuz dan Sony juga merasa bangga lantaran Faz juga semakin rajin menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam 30 hari kemarin, Fairuz pun kembali memompa semangat Faz dengan memberikannya hadiah setiap kali ia bisa menghafal surat baru. Saking semangatnya, Faz bahkan sampai menyiapkan hafalan khusus untuk sang bunda sebagai kejutan. Aku selalu bebasin nih dia mau apa. Nah aku tanya sama dia, abang rewardnya mau apa? Reward apa dulu? Nah, kalau reward puasa dia udah tahu. Kalau reward puasa, karena kan di puasa tahun ini aku kasih dia challenge. Aku challenge-nya gini, dalam 1 hari itu 1 surat. Ada kan selama bulan puasa itu 1 bulan, berarti 1 bulan itu 30 surat. Nah itu aku challenge ke dia. Nyebut, aku pengen kartu Pokemon lagi, tapi yuk semangat nih hafalannya. Alhamdulillah pas di bulan Ramadan ini menyelesaikan 30 juz ya Bang? Iya. Kalau pas ini belajar nada juga, panjang, pendeknya, biar tuh indah banget didengarnya gitu kan, gitu. Jadi Masya Allah banget sih, anaknya ini nggak pakai paksaan tapi dia happy ngafalinnya. Sampai dia bilang gini, saking sweetnya dia bilang, Mam nanti malam Lailatul Qadar di malam tasbih mau ngasih kejutan, abang udah ada hafalan baru. Selayaknya public figure kan seharusnya mencontoh yang baik-baik gitu ya. Jadi biar semua sama-sama kalau belajar bisa, ya kalau bisa semua belajar menjadi baik, saling mencontohkan yang baik-baik. Jadi mungkin kalau misalnya Masya Allah banyak yang mengidolakan, Insya Allah yang mengidolakan juga bisa menjadi lebih baik lagi lah gitu kan. Setelah melalui bulan suci Ramadan yang penuh berkah, Fairuz dan Sony pun berencana untuk mengajak buah hatinya liburan ke kota Yogyakarta dan juga Bali. Selain itu, Fairuz dan Sony masih mencari waktu yang tepat untuk mewujudkan mimpi Faz pergi ke negeri Sakura Jepang, tempat karakter animasi favoritnya Pokemon berasal. Lantas, benarkah Fairuz berencana untuk membawa Faz ke Jepang pada hari ulang tahunnya mendatang? Dia lagi pengen ke Jogja. Ya, abang pengen banget. Iya. Pengen banget ke Jogja. Mami kan juga. Iya, aku belum pernah sih, belum pernah ke Jogja. Terus habis itu nanti pengen ke Bali katanya. Anak-anak aku kan gak ada yang main gadget kan. Jadinya permainan edukasi gitu. Jadi dia seneng tuh main pasir, rumah yang dibikin-bikin, sama mainan-mainan pasir, didorong-dorong sama adik-adiknya. Dan dia tuh lagi happy banget karena adik bayi kan, ada adik bayi. Nanti adik bayinya diajak berenang ya, udah dibeliin baju renang sama dia. Dipilihin, abang yang pilihin kemarin. Iya. Kalau ada baju renang Pokemon malah siapa beliin Pokemon. Tuh kalau ada Pokemon, adiknya kayaknya tidak didandanin Pokemon semua deh. Dia pengen ke tempatnya Pokemon ya, di Jepang. Iya, di Jepang. Nanti insya Allah tahun depan deh, kalau dia ulang tahun, Mami rezekinya ada makin banyak. Kan memang cari duit buat anak ya. Kalau emang bisa kasihan kan, dia pengen banget. Katanya pengen lihat tempatnya, pembuatan apa-apanya gitu. Saya nggak ngerti, yang ngerti malah dia. Selama ada orang tuanya ngelihat sesuatu yang, oh ini pembuatannya begini, biar tahu kayak gitu-gitu. Di sisi lain, Hari Raya Idul Fitri justru dirasakan cukup sedih bagi seorang Gali Ginanjar. Pasalnya, ia sangat ingin bertemu dengan Faz sang putra, namun belum mendapatkan kesempatan. Lantas seperti apa rasa penyesalan seorang Gali atas kesalahannya di masa lalu? Akankah Fairuz membuka pintu damai untuk mantan suaminya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berbanding terbalik dengan Fairuz yang merasa sangat bangga dengan anak-anaknya, sang mantan suami Gali Ginanjar seolah diterpa nestapa dari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Keinginannya untuk melewatkan hari kemenangan bersama anak kandungnya King Faz masih belum terwujud.
Gali mengungkapkan berbagai upaya pun masih ia lakukan untuk membuka jalan perdamaian dengan virus. Salah satunya dengan mengontak mantan istrinya itu lewat DM Instagram. Namun nampaknya hingga kini gayung pun belum bersambut. Lantas seperti apa galaunya seorang Gali Ginanjar yang sangat ingin bertemu dengan buah hatinya? Pastilah kalau sama Fas kangen gitu kan. Sekarang juga saya lagi mencoba berdoa, terus juga berusaha mudah-mudahan ada silaturahmi yang baik antara saya dengan pihak virus, karena bukannya saya tidak mau datang ke rumah, tapi dalam hal ini saya ingin bersilaturahmi, berkomunikasi yang baik. Kita membicarakan tentang Fas, apakah Fas sudah mengizinkan atau siap untuk ketemu saya, karena saya sendiri punya rasa malu dan sedikit ragu ketika ketemu nanti, apakah Fas kalau langsung datang apakah Fas mau ketemu saya apa gimana. Kalau saya sih tetap bersabar, tetap berdoa, apapun yang terjadi saya tetap menunggu. Karena apa? Karena saya juga punya kesalahan yang sangat besar kemarin ya. Jadi buat saya sih, saya akan tetap sabar menunggu gitu sampai kapan gitu. Karena makanya itu kan saya selalu bilang, mudah-mudahan keluarga dari sana menanggapi DM saya sampai terjadinya hubungan yang silaturahmi yang baik gitu kan. Itu bisa diatur, itulah makanya kenapa saya selalu bilang di media, mudah-mudahan bisa cepat ketemu, karena bukannya saya nggak mau datang ke rumah, itulah yang saya khawatirkan itu. Saya juga nggak mau dong begitu datang Fas nangis ataupun Fas nggak mau ketemu, itu kan melukai perasaan dia. Tapi melalui media ini ya saya berulang kali meminta maaf, berulang kali mengucapkan terima kasih. Yang mudah-mudahan permintaan maaf saya ataupun ucapan terima kasih saya yang sudah mendidik Fas menjadi modal untuk awal dari silaturahmi yang baik. Kalau aku sih gini ya, kayaknya nggak perlu diulang-ulang lagi. Sudah berkali-kali banget, sering banget aku ngomong tentang ini kan gitu, bahwa aku tuh tidak pernah melarang siapapun untuk ketemu gitu loh. Medianya seperti apa kan yang disayangkan selalu seperti itu, terulang lagi, diulang-ulang lagi seperti itu gitu loh. Karena masalahnya ya seperti aku bilang tadi gitu loh, dari dulu teman-teman semua tahu lah, kalau dibuka semuanya dokumentasi yang ada juga, bahwa aku nggak di sini sebenarnya aku tidak melarang ya gitu loh. Tapi alangkah indahnya kalau kita adalah orang tua yang baik, itu kan biarkanlah anak tumbuh kembang dengan normal gitu loh, biarin aja dia tumbuh. Seperti yang aku bilang bahwa aku tidak pernah melarang Fas untuk ketemu ya dengan siapapun itu gitu ya. Apalagi aku dan Sony itu selalu mengerjakan suatu hal yang baik. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari segala kesalahan, Gali pun secara belak-belakan mengakui bahwa telah melakukan kesalahan di masa lalu, yang mana dirinya tidak dapat bersama dengan Fas di masa keemasan pertumbuhannya. Hingga kini, Gali pun masih berharap keinginannya untuk bertemu dan juga meminta maaf kepada Fas akan terwujud. Namun ia pun tidak mau melakukannya secara tiba-tiba karena khawatir takut menyakiti hati sang putra. Karena itulah, ia pun berharap Virus maupun Sony Septian memberikan jalan untuk mereka bertemu secara baik-baik. Jadi gini, pada saat itu, ya menyesalnya begini ya, kita itu pada masa pada saat itu kan umur masih 20-annya, di bawah antara 23, 24, 25, itu kan emosi sangat tinggi. Mungkin pada saat itu kalau misalnya saya bisa menjaga emosi, pasangan saya juga bisa menjaga emosi pada saat itu, mungkin sekarang juga tidak akan bercerai gitu kan. Tapi karena pada saat itu kita masih muda, yang saya sesali, ya kita bukannya saya menyelesaikan untuk istilahnya menyelesaikan peristiwa itu cepat banget kita mengambil keputusan gitu. Karena saya berkaca terhadap orang tua dulu ya, sebesar apapun orang tua kita punya permasalahan, sampai sekarang juga masih tetap lama gitu. Kita melihat dengan kesalahan yang kemarin, kehilapan saya yang kemarin,
Mungkin itu sedikit membuat luka di vas ya. Tapi saya akan tetap berusaha sabar, berusaha mendoakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terjalin sebuah silaturahmi yang baik. Terus juga saya juga berterima kasih terhadap Fairuz dan Sony yang sudah mendidik dan mengurus vas dengan baik. Gak ada syarat kok. Saya selama saya gini loh, saya tuh mau udah disakiti seperti apapun ya ikhlas aja lah, ridho aja. Saya serahin semua sama Allah ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.